Bab 1. Mengembangkan pemikiran intuitif. Marilah kita awali bab 1 ini dengan mengemukakan sebuah kutipan yang dikemukakan oleh Jonas Salk, penemu vaksin polio, yang mengatakan, intuisi akan memberi tahu pikiran tentang arah berikut yang harus dilihat. Pendahuluan. Di dalam masyarakat yang lebih didominasi oleh otak kiri, seakan hanya pemikiran rasional, logis dan fokus yang absah. Sedang pemikiran yang intuitif dan afektif, atau yang berlandaskan kepada perasaan, tidak ada tempatnya. Hal itu tidak benar. Bahkan Edward de Bono, seorang ahli tentang berpikir, menegaskan bahwa cara berpikir yang menggunakan emosi, perasaan, firasat, dan intuisi yang digambarkan sebagai topi berpikir merah merupakan cara berpikir yang absah. Sejak usia dini, kita diajarkan untuk menjelaskan dan menilai bagaimana kita sampai pada suatu jawaban. Kita dikondisikan untuk percaya bahwa tidak melakukan hal ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Akibatnya, kelebihan berpikir intuitif seringkali dianggap tidak ada manfaatnya karena pengetahuan seperti itu tidak didasarkan pada logika. Kita telah tiba pada suatu titik di dalam proses evolusi di mana kita terutama memahami dan hanya menghargai hal-hal yang masuk akal. Apapun yang tidak bisa diukur dengan aturan-aturan yang ketat dianggap tidak dapat diandalkan. Padahal tidak semua yang bernilai dapat diukur, dan tidak semua yang tidak dapat diukur tidak bernilai. Demikian Albert Einstein menegaskan. Apa itu berpikir intuitif? Dalam kamus Chaplin, intuisi didefinisikan sebagai pengetahuan langsung atau pengetahuan segera, tanpa kesadaran terlibat dalam persiapan berpikir. Selain itu, intuisi merupakan pertimbangan yang dibuat tanpa renungan pendahuluan. Dengan demikian, intuisi bukanlah suara dari surga. Intuisi akan lebih sering menampakkan dirinya dalam wujud perasaan, pemikiran yang bebas, atau gambaran mental. Intuisi adalah bagian dari alam bawah sadar yang memberikan sinyal atau tanda bahwa intuisi itu mengetahui sesuatu yang tidak dimengerti oleh kesadaran kita. Berpikir intuitif, menurut Jerome Bruner, berlangsung tidak mengikuti langkah-langkah yang teliti dan tidak terdefinisikan dengan baik. Pemikiran intuitif cenderung melibatkan gerakan yang tampaknya didasarkan pada persepsi implisit terhadap masalah secara keseluruhan. Pemikiran intuitif sampai kepada solusi yang mungkin benar atau mungkin salah, dengan sedikit kesadaran jika ada terhadap proses yang dilalui untuk mencapai itu. Ia jarang dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai bagaimana memperoleh jawaban itu, dan ia mungkin tidak menyadari mengenai aspek-aspek situasi masalah yang dia tanggapi. Kesadaran yang saling melengkapi antara berpikir intuitif dan berpikir logis atau analitis seharusnya diakui. Melalui berpikir intuitif, seseorang mungkin sering sampai pada solusi terhadap masalah yang mungkin tidak dicapai sama sekali atau sangat lambat melalui berpikir analitis.
Sekali dicapai melalui cara intuitif, solusi itu jika mungkin dicek melalui metode analitis. Dan pada saat yang sama tetap dihargai sebagai hipotesis yang layak diperiksa. Memang, pemikir intuitif bahkan mungkin menciptakan atau menemukan masalah-masalah yang tidak ditemukan oleh para pemikir analitis. Intuisi menurut Webster didefinisikan sebagai pengertian atau pemikiran segera atau pemikiran cepat. Segera atau cepat dalam konteks ini dipertentangkan dengan pengertian atau pemikiran yang dimediasi, yang tergantung pada intervensi metode analisis dan pembuktian formal. Intuisi mengisyaratkan tindakan menangkap makna, signifikansi, atau struktur sebuah masalah atau situasi tanpa tergantung secara eksplisit terhadap peralatan analisis dari kemampuan seseorang. Benar atau salahnya sebuah intuisi pada akhirnya ditentukan bukan oleh intuisi itu sendiri, tetapi oleh metode umum pembuktian. Namun demikian, cara intuitiflah yang menghasilkan hipotesis dengan cepat, yang menemukan perpaduan gagasan sebelum nilainya diketahui. Pada akhirnya, intuisi itu sendiri menghasilkan penyusunan bangunan pengetahuan yang bersifat sementara, yang pada saat yang sama mungkin mendatangkan perasaan bahwa penyusunan fakta-fakta itu jelas dengan sendirinya, yang pada prinsipnya membantu dengan memberi kita dasar untuk bergerak terus di dalam menguji realitas. Di kebanyakan lingkungan kerja, mengaku mengikuti intuisi atau perasaan hati dianggap sebagai tanda kelemahan. Terlepas dari keyakinan itu, kaum industriawan raksasa seperti Henry Ford dan Andrew Carnegie, maupun para ilmuwan seperti Albert Einstein, selalu mengakui intuisi sebagai sebuah unsur kunci dalam keberhasilan mereka. Oliver Wendell Holmes memaparkan bahwa banyak keputusan besar yang dibuatnya di pengadilan maupun dalam kehidupannya didasarkan pada penilaian atau intuisi yang lebih remeh ketimbang dengan premis besar yang cerdas manapun. Hal ini bukan berarti kita harus meninggalkan pikiran rasional. Seperti diakui Oliver Wendell Holmes, ada situasi tertentu ketika kita tidak dapat semata mengandalkan pemikiran rasional. Sebagai contoh, ketika keadaan tidak jelas dan tampak tidak ada penyelesaian yang tepat, kita perlu menggunakan intuisi. Kadangkala, Anda tidak memiliki data yang memadai atau malah justru kelebihan data. Tetapi dalam kedua kasus ini adalah penting untuk mampu mengetahui saat yang tepat untuk berpaling pada intuisi. Terkadang, meskipun sudah menerapkan kemampuan kognitif Anda yang terbaik, Anda tidak bisa melihat suatu pola yang memberikan jalan penyelesaian yang terbaik. Einstein memberi nasihat kepada para ilmuwan lain untuk menghargai misteri kehidupan dan untuk memahami bahwa hasil kerja kita yang terbaik seringkali merupakan gabungan antara proses intuitif dan rasional. Suatu saat, ia pernah mengatakan bahwa yang kita sebut sebagai hal yang misterius, termasuk di dalamnya pengetahuan intuitif, adalah sumber segala seni dan ilmu pengetahuan yang sejati. Ia mengajukan bukti meyakinkan
yang menunjukkan bahwa mungkin sudah tiba saatnya kita mulai melengkapi proses kognitif, proses pengambilan keputusan yang didominasi oleh otak kiri dengan intuisi otak kanan dalam jumlah yang cukup. Setiap orang memiliki tingkat intuisi yang berbeda, tetapi seperti halnya otot tubuh, apabila tidak dimanfaatkan, kemampuan intuitif itu menyusut dan melemah. Kunci untuk dapat memanfaatkan kekuatan intuisi itu adalah dengan bersedia memperhatikan berbagai firasat dan menghargai nilai-nilai yang dikandungnya. Banyak orang yang menggunakan kemampuan intuisinya dalam bisnis mengenali penyelidikan lebih lanjut atau pendekatan wait and see. Intuisi sebagai bagian dari alam bawah sadar bukan entitas yang terpisah. Tidak ada dua pikiran, hanya ada satu pikiran dalam diri manusia. Tetapi pikiran itu mempunyai dua fase, yakni sadar dan bawah sadar. Bawah sadar merupakan kekuatan mental yang lebih halus yang memiliki berbagai kekuatan, fungsi dan kemungkinan yang nyata, atau sebagai lautan kehidupan, energi dan kekuatan yang besar, kekuatan dan kemampuan yang tidak pernah bisa diukur. Dalam bukunya yang bestseller Blink, Malcolm Gladwell memperkenalkan istilah cuplikan tipis atau sayatan tipis yang merujuk kepada kemampuan bawah sadar kita untuk menemukan pola-pola dalam situasi-situasi dan perilaku berdasarkan cuplikan pengalaman yang sangat singkat. Cuplikan tipis itu merupakan salah satu yang menjadikan bawah sadar begitu mengesankan. Namun ini pula yang paling membuat kita sulit mencerna fenomena pemahaman cepat. Bagaimana mungkin kita bisa menghimpun informasi yang diperlukan untuk sebuah penilaian atau pengambilan keputusan yang rumit dalam waktu sesingkat itu? Jawabannya adalah bahwa ketika bawah sadar kita mengambil sayatan atau cuplikan tipis, yang kita perbuat adalah sebuah versi bawah sadar yang otomatis dan cepat. Kemampuan membuat cuplikan tipis bukan bakat yang langka. Ini terkait erat dengan makna kita sebagai manusia. Kita melakukan cuplikan tipis setiap kali berjumpa dengan orang baru, atau harus memahami sesuatu dengan cepat, atau harus berhadapan dengan sebuah situasi baru. Kita melakukan cuplikan tipis karena seharusnya demikian, dan kita akan mengandalkan kemampuan tersebut karena banyak sekali informasi tersirat di dalamnya. Perhatian yang cermat dan rinci terhadap cuplikan tipis apapun, bahkan yang tidak lebih dari 1 atau 2 detik, dapat bicara banyak sekali. Sebagai contoh, mengagumkan sekali betapa banyak profesi dan disiplin berbeda yang memiliki sebuah kata untuk menerangkan bakat istimewa ini. Bakat untuk membaca secara mendalam sebuah pengalaman sesingkat apapun. Dalam permainan basket, pemain yang mampu menyelami dan menghayati kejadian di sekitarnya disebut memiliki code of scent. Dalam dunia militer, jenderal-jenderal cemerlang disebut memiliki power of glance, kemampuan melihat dan menghayati medan tempur dengan cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir intuitif. Tentu ada faktor-faktor kecenderungan yang berhubungan dengan perbedaan individu dalam penggunaan intuisi.
faktor-faktor peristiwa-peristiwa yang membuat orang cenderung berpikir intuitif dalam satu wilayah dan tidak pada wilayah lain. Berkaitan dengan faktor-faktor itu, kita hanya dapat mengajukan beberapa dugaan. Apakah perkembangan berpikir intuitif pada diri siswa lebih mungkin jika gurunya berpikir intuitif? Barangkali peniruan sederhana terlibat, atau barangkali proses identifikasi yang lebih kompleks. Tampaknya mustahil bahwa seorang siswa akan mengembangkan atau memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan metode berpikir intuitif jika ia tidak pernah melihat metode itu digunakan secara efektif oleh orang-orang yang lebih tua. Selain itu, pemberian pengalaman yang beragam dalam satu bidang akan meningkatkan efektivitas dalam berpikir intuitif. Individu-individu yang memiliki keakraban yang luas dengan suatu bidang tertentu tampaknya lebih sering meloncat secara intuitif kepada keputusan atau solusi terhadap suatu masalah yang di kemudian hari terbukti tepat. Seorang dokter misalnya, ketika melihat seorang pasien untuk pertama kalinya, mengajukan beberapa pertanyaan, memeriksanya sebentar, dan selanjutnya membuat diagnosis. Dia sudah dapat mengambil tindakan medis. Namun, amat mungkin berpikir intuitif secara efektif, dipacu dengan mengembangkan rasa percaya diri dan keberanian pada diri siswa. Seorang yang berpikir intuitif mungkin sering mencapai solusi yang tepat, tetapi juga mungkin terbukti salah ketika dia memeriksa atau orang lain memeriksanya. Dengan demikian, pemikiran yang demikian itu membutuhkan kemauan melakukan kesalahan secara jujur dalam upaya memecahkan masalah. Orang yang merasa tidak aman, yang kehilangan kepercayaan diri, mungkin tidak mau mengambil resiko seperti itu. Barangkali ketika siswa memandang konsekuensi kesalahan sebagai hal yang terlalu berbahaya dan akibat kesuksesan sebagai sesuatu yang sifatnya untung-untungan, dia akan tidak berdaya dalam prosedur-prosedur pemikiran analitis meskipun itu tidak cocok. Atas dasar itu, seseorang mungkin bertanya-tanya, apakah sistem penghargaan dan hukuman saat ini yang dilihat para siswa di sekolah sebenarnya cenderung menghambat penggunaan berpikir intuitif? Pemberian nilai di sekolah secara khusus menekankan pemerolehan atau penguasaan pengetahuan faktual, terutama karena hal ini yang paling mudah dinilai. Apalagi hal ini cenderung menekankan jawaban yang tepat, karena jawaban yang benar dalam ujian dapat dinilai benar. Tampaknya penting bagi kita, suatu penelitian perlu dilakukan untuk mempelajari apa yang akan terjadi terhadap pengembangan pemikiran intuitif jika landasan penilaian yang berbeda digunakan. Manfaat berpikir intuitif. Selama ini, banyak orang keliru tentang nilai atau manfaat intuisi dalam kehidupan, terutama dalam sistem pendidikan kita. Dalam pendidikan kita, orang yang sukses adalah orang yang memiliki pemikiran logis, rasional, atau analitis yang hebat. Padahal, dalam kehidupan, banyak kesuksesan ditentukan oleh kemampuan intuitif. Berikut ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan kemampuan intuitif. Pertama,
para astronot NASA menghabiskan 90% waktunya untuk berlatih bereaksi secara intuitif. Kedua, Sam Walton, pendiri Walmart, menggunakan intuisinya ketika mendirikan toko pada tahun 1962. Kini ada lebih 1.300 toko di seluruh dunia. Ketiga, riset dari New Jersey Institute of Technology menemukan bahwa 80% pimpinan perusahaan yang mampu menghasilkan profit 2 kali lipat dalam 5 tahun menggunakan kemampuan intuitif. Sebelum dasawarsa 90-an, ketika kecerdasan emosional atau EQ menjadi topik pembicaraan yang hebat, EQ itu kadang-kadang digambarkan sebagai kemampuan otak kanan, sebagaimana dibedakan dari kemampuan otak kiri. Otak kiri dianggap lebih analitis, tempat pemikiran linier, pusat bahasa, pemikiran berdasarkan sebab akibat dan logika. Sementara itu, otak kanan dianggap lebih kreatif, tempat intuisi, penginderaan, bersifat holistik atau menyeluruh. Penggabungan pemikiran otak kiri dan perasaan otak kanan akan menciptakan keseimbangan, penilaian, dan kebijaksanaan yang lebih baik. Ada banyak sekali riset yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang, kecerdasan emosi akan merupakan penentu yang lebih akurat mengenai keberhasilan dalam komunikasi, dalam hubungan-hubungan, dan dalam kepemimpinan daripada kecerdasan mental atau IQ. Dalam hal ini, Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosi, menulis demikian. Untuk mencapai kinerja luar biasa di semua jenis pekerjaan, di bidang apapun, kompetensi emosional adalah 2 kali lebih penting daripada kemampuan kognitif saja. Untuk meraih keberhasilan yang tinggi dalam posisi kepemimpinan, kompetensi emosional jauh lebih mendukung dan menguntungkan. Lebih jauh, Daniel Goleman berpendapat bahwa kecakapan emosional secara khusus sangat penting untuk kepemimpinan, suatu peran yang pada intinya adalah mengajak orang lain menjalankan tugas lebih efektif. Ketidakmampuan pemimpin menjalin hubungan antar pribadi bisa membuat kinerja setiap orang rendah, membuang-buang waktu, menyulut ketegangan, mengikis motivasi serta komitmen, membangun rasa permusuhan dan apatisme. Kekuatan atau kelemahan seorang pemimpin dalam kecakapan emosi dapat diukur dari perolehannya atau larinya tenaga-tenaga potensial dari perusahaan yang dikelolanya. Ada 4 dimensi dari kecerdasan emosional yang masing-masing menyatukan kemampuan dasar manusia, yang juga merupakan dasar bagi kecakapan spesifik kepemimpinan. Melatih dan mengasah intuisi. Seperti yang disinggung di atas, intuisi memiliki peran yang besar dalam menentukan kesuksesan hidup seseorang. Dengan kata lain, intuisi, sebagaimana potensi lain, merupakan kemampuan yang sangat berharga yang perlu dilatih dan diasah terus-menerus. Untuk itu, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Pertama, mencoba menjelaskan suatu peristiwa sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Contohnya, bila nomor telepon rumah Anda berdering, sebelum gagang telepon diangkat, coba Anda menebak siapa
yang menelpon. Contoh lain, bila Anda mengadakan pertemuan dan Anda ada di antara sekian banyak orang di sekeliling Anda, coba perhatikan dan suasana hati mereka. Sedih atau gembira, gunakan intuisi Anda untuk menjelaskannya. Kedua, dengan teknik inkubasi, berpura-pura menjauhi masalah dengan berlibur, berjalan-jalan, atau beristirahat. Terkadang ide muncul ketika Anda sedang beristirahat, dimanapun. Ingatlah hukum Archimedes, muncul ketika Archimedes melepas lelah di bak mandi ketika menghadapi kesulitan. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.